sama jus naga. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Can beres. Pasar Klewer. Lagi ada pasar. Pasar Klewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023. Mungkin video ini tayang ya bulan Februari 2024, pas Gong Cipacai. Pas tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek di tahun 2024. Ya, lebih 1 bulan dari perjalanan Mamang dengan tayangnya video ini, pemirsa. Waduh. Tapi meskipun sudah 1 bulan yang berlalu, tapi setidaknya ada kenangan, pemirsa. Waduh. Apalagi video ini tayang pas tahun naga. Waduh, naga kayu. Naga kayu atau naga air nih. Ya, apapun sionya, mudah-mudahan di tahun naga ini kalian, kita semua sehat-sehat selalu ya, tambah rezeki, tambah umur panjang, tambah istri maaf tambah gemuk, aduh gemoy, tambah bahagia, tambah sejahtera, dan lebih baik dari tahun-tahun kemarin.
Lalu mudah-mudahan juga apapun keinginan dan cita-cita kita semua terlaksana tahun-tahun ini pemirsa. Amin. Bagi kalian yang belum dapat jodoh ya, mudah-mudahan di tahun ini dapat jodoh. Amin. Bagi kalian yang belum dapat pekerjaan ya, cari kerja ke sana kemari ya, mudah-mudahan di tahun ini kalian dapat pekerjaan yang layak, sejahtera, dan bisa mensejahterakan dirimu dan keluargamu, dan juga membahagiakan orang tuamu. Amin. Bagi kalian yang di akhir-akhir kelas menjelang kelulusan, ada ujian nasional, mudah-mudahan kalian semua lulus. Amin. Termasuk juga bagi para anggota wakil rakyat dan calon pasangan presiden yang lagi berjuang untuk mendapatkan kursi dan jabatan ya, mudah-mudahan terlaksana ya, terkabul. Amin. Bagi kalian yang tidak terkabul ya, jangan patah hati. Siapa tahu itu adalah hal terbaik buat dirimu. Siapa tahu lebih menguntungkan dan lebih baik jikalau kalian tidak lulus. Ada istilah ya, kemenangan yang tertunda. Siapa tahu bagi kalian yang tidak berhasil mendapatkan kursi panas entah itu legislatif maupun kursi presiden, waduh, mudah-mudahan di periode berikutnya dirimu terpilih. Karena apapun usaha kita ya, yang menentukan kemenangan, menentukan rezeki dan segalanya adalah Tuhan yang Maha Esa pemirsa. Oleh karena itu ya, menurut sesepuh dahulu, selain berusaha juga dengan berdoa pemirsa. Berusaha, berdoa, dan minta restu kepada kedua orang tua atau minta restu kepada orang-orang yang telah membantu. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan jalan yang terbaik. Ingat ya, jalan yang terbaik. Apapun yang kita lalui, yang penting jalan yang terbaik. Karena yang jalan terbaik insya Allah akan selamat. Amin. Bentar lagi kita akan mencoblos Valentine. Hari-hari Valentine di Indonesia itu adalah mencoblos pemilihan umum telah memanggil kita. Apabila kalian yang sudah dapat surat cinta dari TPS, maka kalian berhak memilih siapa pemimpin dan wakil rakyat yang akan menduduki negeri ini dan memimpin negeri ini yang terbaik. Ingat ya, yang terbaik menurut versimu. Pilihlah wakil rakyat dan juga calon presiden, calon pemimpin yang menurut dirimu yang terbaik ya, yang terbaik. Mungkin terbaik setiap orang itu berbeda-beda pemirsa. Yang jelas terbaik menurut dirimu ya. Jikalau bingung, yang jelas carilah wakil rakyat dan para calon presiden yang punya visi misi yang membantu pekerjaan dirimu. Ingat ya, yang membantu pekerjaan dirimu. Jikalau kamu seorang petani, carilah calon yang mempunyai visi misi membantu pertanian, di mana harga pupuk murah ya, dan juga hasil produksinya bisa mensejahterakan pertanian, tidak meriweuhkan. Rariweuh atau istilah bahasa Indonesianya apa itu riweuh? Ya kacau lah pokoknya. Jangan membuat menyusahkan orang lain, menyusahkan para petani. Begitu juga bagi kalian seorang pedagang, bagi kalian termasuk seorang pengangguran juga. Ingat ya, cari visi misi yang bisa memberantas pengangguran. Waduh. Ya, memberantas pengangguran, di mana para pengangguran dapat pekerjaan yang layak dan sejahtera. Amin ya. Carilah yang bisa memberantas pengangguran, di mana penganggurannya kelak menjadi para pekerja yang layak dan sejahtera. Amin. Ya, menganggur itu tidak enak pemirsa ya.
lebih enak itu berusaha mencari pekerjaan. Mudah-mudahan kalian yang sedang menganggur tahun ini ya, mudah-mudahan tahun ini bisa dapat pekerjaan yang layak dan bisa mensejahterakan dirimu. Ya, pekerjaan itu banyak sekali, ada formal, informal, apalagi ya. Bahkan termasuk UMKM juga ya, yaitu menjadi usaha, membuka usaha sendiri, berdagang kaki lima atau membuka usaha yang penting ada penghasilan. Ya, itu lebih enak katanya. Kata Bob Sadino, almarhum Bob Sadino yang pakai celana pendek itu ya, pengusaha yang terkenal, lebih enak menjadi usaha. Karena apa? Menjadi bos sendiri, buka usaha sendiri, libur bisa ditentukan sendiri, dan hasilnya buat sendiri, bahkan dipanggil bos. Daripada menjadi seorang karyawan ya, yang disuruh-suruh sana sini, tetap aja tidak dipanggil bos. Waduh. Tapi apapun usahamu, entah itu menjadi karyawan atau membuka usaha sendiri, pedagang dan sebagainya, yang penting halal ya, halal dan tidak dilarang oleh agama maupun negara ya. Mudah-mudahan apapun usahamu bisa mensejahterakan, karena kesejahteraan rakyat juga kesejahteraan negara. Negara bisa maju perekonomian karena rakyatnya sejahtera. Tidak ada perekonomian yang maju bagi negara kalau rakyatnya tidak sejahtera, penganggurannya banyak. Ingat, suatu negara yang penganggurannya banyak, tidak, lapangan pekerjaannya tutup atau mungkin sulit dapat lapangan pekerjaan, banyak pengangguran, itu bisa mengancam keutuhan negara Republik Indonesia pemirsa, di mana kriminalitas tinggi dan bahkan bisa jadi chaos ya. Amit amit. Saya yakin kalian sudah dewasa untuk memilih. Oleh karena itu marilah ya, momen kesempatan ini dalam berdemokrasi di tanggal 14 Februari, pilihlah pemimpin kita sesuai hati kehendak dirimu yang tepat dan terbaik ya, supaya dirimu, mudah-mudahan apapun pilihanmu, bisa menentukan kemajuan negeri ini. Amin. Oke Backpacker Mania, Mamang masih terjebak di Pasar Klewer, pasar legendaris di Keraton Kasunanan Surakarta. Ini masih area satu keraton pemirsa, dekat dengan Masjid Ageng Surakarta dan dekat dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Dahulu ini adalah tempat parkirnya kuda-kuda dan kereta api uap milik Keraton Kasunanan Surakarta, yang sekarang berubah menjadi Pasar Klewer-Klewer, di mana dahulu Pasar Klewer ini adalah pasar yang menjajakan pakaian-pakaian dan kain dengan cara digantung ya di atas di pohon atau mungkin di punak, di selempang. Kalau ketebak angin itu ngahiliwir, klewer-klewer ya, mirip jemuran si Neng tetangga kalian yang kalau tebak angin ya berkibar-kibar, klewer-klewer. Waduh, tadinya Mamang mau langsung keluar dari Pasar Klewer-Klewer karena sudah belanja, ternyata hujan besar lagi pemirsa. Waduh, hujannya lebat sekali, apalagi ditambah dengan ada geledek-geledek gitu ya pemirsa. Akhirnya saking terjebak, Mami kembali lagi belanja. Waduh, kayaknya nih Pasar Klewer ya surga bagi ibu-ibu. Waduh, bagi emak-emak. Kalau emak-emak atau istri kalian yang masuk ke Pasar Klewer ya harus didampingi. Itu pasti ingin belanja dan belanja lagi. Memang dari segi harga ya, kalau mamanya jago nawar, mama itu akan dapat untung banyak pemirsa di sini ya. Inilah Pasar Klewer, pasarnya di Solo yang memang unik. Akhirnya karena saking terjebak ya, Mami biasa pilih-pilih lagi di lapak-lapak, dan kita sama Ray ya duduk di pinggir lift menunggu hujan reda. Waduh, dan ini hujannya agak-agak lama, mungkin 10 menit atau 15 menit, nggak tahu lah, agak-agak lama, dan ada geledek-geledek gitu pemirsa. Waduh,
Meskipun turun hujan ya, ternyata di Pasar Klewer ini penuh, ramai ya. Ramai, ada yang sedang berteduh, bahkan ramai aktivitas jual beli. Waduh, mantap nih pasar ya. Bagi kalian yang backpacker, ingatlah ya, kalau ingin cari oleh-oleh di Solo, datang aja ke Pasar Klewer dan persiapkanlah skill jago tawar menawarmu pemirsa. Oke, backpacker mania ya, kalau mendengar hujan ya, kalau di daerah lain pasti ada banjir besar. Ternyata di Solo juga pernah terjadi banjir besar. Waduh, bahkan hanya 2 kelurahan saja yang tidak banjir, sisanya 1 kota banjir. Artinya 90% kota Solo pernah terjadi banjir besar, bahkan menenggelamkan 2 keraton, Pura Mangkunegara dan Keraton Kasunanan Solo. Waduh. Dan ini terjadi ketika peristiwa G30S PKI atau 1 tahun G30S PKI, di mana pada masa itu sedang gencar-gencarnya pemerintah memberantas PKI dan antek-anteknya. Waduh. Jadi ketika sedang menggencar memberantas menangkap anggota PKI, terjadilah banjir besar di kota Solo. Tepatnya tahun 1966, sehabis Super Semar ya, surat perintah 11 Maret yang ditujukan dari Soekarno kepada Soeharto untuk memberantas PKI. Ini artinya terjadi banjir besar, banjir tenggelam, banjir besar, dan banjir darah. Maaf. Oke, backpacker mania, Mamang akan sedikit cerita tentang banjir besar di Solo tahun 1966 yang menenggelamkan hampir seluruh kota Solo dan sekitarnya pemirsa, akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo kalau lagi ngamuk ya, waduh, kalau lagi meluap itu 1 kota dan Solo Raya pun bisa tenggelam pemirsa. Waduh, ini gimana ceritanya? Kalau kalian penasaran, dengerin. Kalau kalian sudah tahu ya skip aja. Kalau bosan ya jauhi aja. Waduh. Kota Solo pernah mengalami banjir hebat pada tahun 1966 hingga membuat 2 kerajaan atau keraton, yaitu Keraton Solo dan Pura Mangkunegara, turut terdampak. Menurut sejarawan Heri Priyatmoko, dikutip dari detikjateng.com dengan judul artikel "Ngerinya Banjir Solo 1966, air capai 4 meter, ratusan ribu warga terdampak", edisi Minggu 26 Februari 2023. Mengatakan banjir yang terjadi di kota Solo pada tahun 1966 itu mencapai 4 meter yang membuat 300.000 warga terdampak banjir dan ada sekitar 90 orang meninggal dunia. Waduh. Banjir tersebut karena 2 tanggul di Kusumo Dilagan dan Semanggi jebol, tidak bisa menahan derasnya aliran Bengawan Solo. Banjir besar tersebut berlangsung kurang lebih 3 hari, yaitu dari tanggal 14 sampai 18 Maret 1966. Dan itu tepatnya setelah Presiden Soeharto diberi amanat Super Semar, surat perintah 11 Maret 1966. Dan pada saat itu masih panas-panasnya ya panas-panasnya tentang tragedi G30S PKI, di mana para anggota PKI itu akan diberantas oleh Bapak Presiden Soeharto pemirsa. Pemberantasan PKI juga diiringi dengan banjir besar di kota Solo. Ketika terjadi banjir itu banyak menelan korban karena kejadian pada malam hari sekitar pukul 10 malam atau 22 waktu Indonesia Barat, sehingga warga Solo saat itu sedang dalam kondisi tertidur pulas. Beberapa titik penting yang terdampak banjir besar tahun 1966 seperti Pasar Gede,
Balai Kota Solo, Keraton Solo, dan Pura Mangkunegara itu tenggelam pemirsa. Dan titik terdalamnya itu kurang lebih dari 4 meter. Keraton dan Pura Mangkunegara kena karena tadi sungai-sungai kecil juga ikut meluap. Banyak cerita dari bangkir tersebut. Selain 2 keraton yang kena, ada juga cerita yang melahirkan di atas genteng. Waduh. Jadi ceritanya ada ibu-ibu yang melahirkan di atas genteng. Banjir kala itu membuat kerugian yang cukup besar di Kota Solo. Kerugian bisa mencapai miliaran rupiah dan beberapa arsip di Keraton Solo yang hilang. Bahkan ya, keramik yang ada di Pura Mangkunegara, tepatnya di Pendopo Pura Mangkunegara, itu dahulunya adalah keramik yang putih bersih. Ketika tenggelam oleh banjir tiba-tiba menjadi coklat. Bahkan keramik itu berasal dari Italia loh. Pernak-pernik barang-barang Keraton Kasunanan Solo pun hilang ya, bahkan rusak dan sebagian hilang tersapu banjir. Ini banjir benar-benar mengerikan dan mencekam. 2 hari itu benar-benar mencekam sekali. Ya, sampai-sampai amukan Bengawan Solo ya menelan korban 90 orang, 90 jiwa. Waduh. Banjir yang terjadi di Solo itu di tahun 1966 bertepatan dengan peristiwa besar pasca G30S PKI, di mana pada masa itu ya, para anggota simpatisan PKI banyak yang ditangkap oleh para militer dan juga orang-orang yang anti komunis. Bahkan konon katanya ya, itu dieksekusi mati dan dibuang di Sungai Bengawan Solo. Dan dari peristiwa tersebut tiba-tiba terjadilah banjir besar. Dan bahkan mitosnya bahwa datangnya banjir besar itu karena untuk membersihkan mayat-mayat dan juga darah-darah anggota simpatisan PKI yang dibunuh dan dibuang ke Sungai Bengawan Solo. Itu mitosnya pemirsa. Karena banjir besar itu bertepatan datangnya ketika peristiwa G30S, pasca G30S PKI, di mana pada masa itu ya, kondisi negara terutama di Kota Solo sedang panas-panasnya ya, sedang panas-panasnya kampanye panas-panasnya peristiwa tersebut pemirsa. Ya, mirip-mirip panasnya ketika menjelang Hari Valentine kampanye sekarang pemirsa. Waduh. Pada masa itu, setelah gerakan 30 September 1965 ya, para militer dan juga anti komunis itu bahu-membahu memburu anggota simpatisan PKI ya, menangkap PKI dan juga mengeksekusi, bahkan membuangnya ke bantaran Sungai Bengawan Solo. Dan pada saat itu bersamaan juga datangnya banjir, dan banjirnya tidak tanggung-tanggung pemirsa, 3 hari lebih dan menelan korban 90 jiwa. Itu yang tercatat di media-media pada masa itu pemirsa, yang Mamang dapat dari detikjateng.com. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar banjir besar itu akibat dari peristiwa G30S PKI, akibat kemurkaan Bengawan Solo terhadap peristiwa G30S PKI? Waduh, di mana para mayat simpatisan PKI itu dibuang di Bengawan Solo. Kira-kira apakah Bengawan Solo ini murka? Wah, ternyata Bengawan Solo bisa meluap dan banjir besar. Ini dikutip dari detikjateng.com berdasarkan sejarawan Heri Priyatmoko. Selain itu, karena hujan yang sangat tinggi sehari semalam, akhirnya Solo menjadi lautan air. Terus mitosnya untuk membersihkan darah PKI, terus membersihkan yang berkaitan dengan G30S. Padahal faktanya adalah pembalakan liar. Waduh.
Menurut Pak Heri, banyak yang mengaitkan kejadian banjir dengan pembersihan PKI dengan pertanda alam. Selain kondisi alam yang membuat mencekam, posisi kota Solo saat itu masih dalam pembersihan terhadap anggota PKI oleh kaum anti PKI dan juga para militer. Penyebabnya ternyata adanya pembalakan liar di Kabupaten Wonogiri sebagai hulunya Sungai Bengawan Solo, yang pada akibatnya terjadinya musim hujan yang sangat tinggi, air mengalir sampai menenggelamkan kota Solo dan sekitarnya. Waduh, jadi yang namanya pembalakan liar itu sangat-sangat merugikan. Mamang ingat ya terjadinya banjir bandang di Garut beberapa tahun yang lalu. Di mana kan Garut itu letaknya posisinya tinggi, kota Garut itu ya. Tetapi terjadi banjir besar, bahkan bukan banjir besar, tsunami alias banjir bandang yang menyapu beberapa rumah, bahkan rumah sakit yang jaraknya dari bantaran sungai itu tinggi sekali, tiba-tiba bisa tenggelam pemirsa. Waduh, jadi itulah bahayanya pembalakan liar, apalagi di hulu sungai besar seperti Sungai Bengawan Solo. Saking derasnya air ya, tanggul-tanggul penahan yang kuat pun ya bisa jebol. Nah, jebolnya tanggul inilah petaka bagi kota Solo. 2 tanggul Kusumo di Lagan dan Semanggi jebol. Selain itu juga ternyata para instansi terkait atau orang-orang seperti BPBD mungkin ya, dinas-dinas terkait yang menjaga kota Solo dari ancaman banjir itu ternyata dibersihkan karena terlibat dari G30S PKI. Bahkan pemerintah kota Solo pun nyaris chaos karena banyak para pamong praja atau orang-orang tokoh-tokoh yang ditangkap karena terlibat G30S PKI. Saking chaosnya ditambah banyaknya pembersihan PKI ini, maka ketika terjadi banjir hujan pun ya tidak terdeteksi apa yang akan terjadi, akhirnya banjir besar juga. Jadi benar-benar pada masa itu ya bencana datang bertubi-tubi, dari bencana politik, bencana sosial, dan juga ditambah bencana alam. Waduh, mudah-mudahan kali ini karena sedang panas-panasnya pemilihan calon presiden mudah-mudahan tidak terjadi chaos ya, dan juga tidak terjadi bencana alam. Seandainya tidak chaos, mungkin bencana alam bisa ditanggulangi pemirsa. Nah, setelah banjir dari banjir tahun 1966 ya, ada lagi banjir tapi tidak sehebat tahun 1966. Dan banjir tahun 1966 adalah banjir terbesar yang tercatat dalam sejarah kota Solo, semenjak berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta sampai tahun 1166 ya, sampai sekarang hanya tahun 1166 lah yang tercatat sebagai banjir besar. Mungkin kota Solo sering banjir, tapi yang tercatat banjir besar adalah tahun 1166. Dikutip dari historia.go.id ya, ternyata berkat banjir besar inilah ya, para kaum yang memburu PKI dan memberantas PKI itu sempat terhenti, bahkan dihentikan pasca setelah banjir besar itu melanda. Ya, itulah hikmah di balik banjir ya. Mudah-mudahan dengan adanya banjir ini ternyata ada hikmahnya juga. Karena yang kita tahu, penangkapan simpatisan PKI itu tidak murni semuanya PKI pemirsa. Ada kasus orang-orang tulis tonggong ya dalam bahasa Sunda itu, yaitu dituliskan namanya bahwa dia anggota PKI, padahal beliau bukan anggota PKI, karena yang menulisnya itu adalah tidak suka pada orang tersebut. Waduh, jadi pada masa itu benar-benar chaos sekali, baik itu secara politik maupun sosial, bahkan ditambah dengan bencana alam. Waduh, mengerikan sekali. Mamang hanya mendoakan mudah-mudahan di kota Solo dan di kota-kota lain tidak terjadi hal-hal mengerikan yang sama seperti di kota Solo ini pemirsa. Amin. Oleh-oleh naon sih karena tempat